Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Albar Al-Zaki, NIM saya F1E325043. Di sini saya akan remedial UTS statistika dasar. Materi yang pertama saya bawakan yaitu adalah penyajian data dalam statistik dan probabilitas. Dasar-dasar mengenai data, variabel, satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui, satu sifat atau karakteristik dari beberapa objek, kejadian, atau orang yang nilainya bervariasi dan dapat dihitung atau diukur. Contohnya yaitu jenis kelamin, usia, suku, bangsa, tingkat pendidikan, kepuasan pelanggan, hujan, nama antrian, kecepatan data. Pembagian variabel dalam statistik yaitu ada dua, yaitu variabel numerik atau kuantitatif dan variabel kategori atau kualitatif. Variabel numerik atau kuantitatif, variabel yang menggambarkan kuantitas yang dapat diukur, biasanya dilakukan pada operasi aritmatik, misalnya penjumlahan, pengurangan, pengambilan rata-rata, dan lain-lain. Variabel numerik dibagi menjadi dua lagi, yakni variabel kontinu, variabel numerik yang dapat diukur dan dapat bernilai sembarang. Yang kedua yaitu variabel diskrit, variabel numerik yang dihitung dan hanya bernilai utuh serta tidak dapat dipecah. Selanjutnya variabel kategori, variabel yang berupa nilai dari suatu nama atau label. Identifikasi sebagai angka tapi tidak bisa melakukan operasi aritmatik. Variabel kategori terbagi menjadi dua, yakni variabel kategori biasa dan variabel ordinal. Dan selanjutnya yaitu data. Apa sih data itu? Data mengacu pada jenis variabel. Data dibagi menjadi skala pengukuran, yaitu data kuantitatif, data yang dikumpulkan untuk suatu variabel numerik, terbagi menjadi dua, yakni data kontinu. Data kontinu pun juga dibagi menjadi dua lagi, data interval, data rasio. Data interval yaitu data yang jaraknya sama tapi tidak mempunyai nilai nol absolut atau mutlak. Misal tingkat kepuasan pelanggan kita contohnya. Selanjutnya data rasio, data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut. Misal hasil pengukar panjangnya, jadi panjangnya itu dia tidak bisa, misalnya ya misal 4 ya pasti 4 gitu, tidak bisa yang lain-lain gitu. Data yang kedua yaitu data discrete, data yang diperoleh dari hasil menghitung dan memilang. Misalnya kita menghitung jumlah meja di suatu ruangan, jadi kita langsung hitung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 sampai 20 kan. Baik, selanjutnya metode penyajian data. Distribusi frekuensi satu, yaitu distribusi frekuensi kualitatif. Skala pengukuran digunakan adalah skala nominal dan ordinal. Untuk pengamatan perlu definisikan kategori-kategori sehingga untuk setiap pengamatan bisa memilah akan masuk dalam beberapa kategori atau hanya satu kategori. Contoh distribusi frekuensi relatif, ya kita bisa lihat yaitu bisa tingkat pendidikan, misalnya sama frekuensinya. Jadi dia tuh jadi dua bagian gitu. Nanti saya masukkan di sini. Nah, bisa dilihat tidak taman SD ada berapa, misalnya 697 kan. SD ada berapa gitu tingkat pendidikannya. 1252, SMP ada 889, SMA ada 1557, perguruan tinggi ada 364. Nanti saya sajikan datanya. Nah, metode penyajian data. Distribusi frekuensi numerikal. Jadi distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya hanya berupa angka-angka atau secara kuantitatif. Jadi interval itu seperti ya ini 119,5 batas kelasnya. Jadi titik tengah itu dari 120 sampai 124 itu nilai titik tengahnya berapa. Frekuensi itu nilainya berapa jumlah dari interval kelasnya itu. Ya, jadi 125 di tengahnya 4, 109 sampai 109, 130 dan seterusnya. Baik, mungkin sekian dari saya untuk tadi. Let's go selanjutnya.
untuk materi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.